Halo, selamat datang di channel saya. Di channel ini, saya akan membahas tentang problematik yang terjadi di dunia kita ini. Problematik kan banyak ya. Nah, salah satunya akan saya sampaikan terkait pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir ini. Oke, pada dekade terakhir ini kita sedang mengalami perubahan besar dalam masyarakat, contohnya mengakses, berbagi, dan menyebarkan informasi. Dalam perkembangannya, media online menjadi salah satu sumber informasi yang penting dan dominan bagi masyarakat. Menggantikan peran media tradisional sebelumnya, yang mana dulu kan cuman ada kayak TV, nah terus radio seperti itu. Sekarang apa-apa udah gadget sampai TV dan radio itu di kalangan anak muda itu sudah tidak zaman. Namun di samping itu, kehadiran media online yang mana sumber informasinya sangat cepat itu ternyata tidak hanya membawa dampak yang baik, tetapi juga tentunya ada dampak negatifnya. Contohnya apa? Kita sering menemui bahwa ada banyak kayak informasi yang dia itu tidak valid. Habis itu juga misinformasi yang mana penyampaian informasi itu tidak tersampaikan dengan rasional dan juga jelas. Dan kita tuh bisa menerima itu secara mentah-mentah gitu loh. Oh, ini tuh apa sih informasi kayak gini? Nah, tapi ya tidak semua orang itu kritis gitu kan. Nah, itu. Nah, misal nih kita akan bicara tentang ada berita-berita baru nih. Kemarin tanggal 13, ya baru ini tanggal jam 8 lah. Itu ada berita bahwa apa alasan BGN sewa puluhan jasa IO event organizer hingga 113 miliar. Ini menarik gak sih guys? Uang 103 miliar untuk BGN yang mana itu baru. Wah, kalau asumsi masyarakat ya, yang awam itu kan kita akan bilang bahwa waduh, uang 103 miliar hanya untuk BGN yang mana kita belum jelas dan kepastian. Nah, maka dari itu, coba yuk kita bahas sedikit. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hidayana mengungkapkan alasan lembaganya menyewa jasa event organizer. Menurut dia, BGN belum memiliki sumber daya yang sepenuhnya siap mengurusi seluruh kebutuhan kegiatan yang berskala besar. BGN, kata Dadan Mulyana, dia mengatakan terbilang sebagai lembaga baru yang masih membangun sistem dan tata kelola operasional. Dia mengeklaim kebijakan menyewa jasa event organizer dari pagu anggaran BGN tahun 2025 dinilai sebagai bagian dari kebutuhan yang strategis. Terus, sementara itu, kita harus tahu juga kan bahwa event organizer itu apa. Nah, dia juga menyatakan bahwa event organizer itu sebagai memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan, koordinasi vendor, pengolahan teknis lapangan, hingga mitigasi risiko operasional, ucap Ci Dadan. Nah, terus ada statement juga nih bahwa pelaksanaan program BGN yang ingin diperluas skala besar itu harus segera berjalan. Nah, dari statement itu tadi kita bisa tahu bahwa lembaga BGN kan baru, dia juga butuh memperluas skalanya hingga ya yang itu bisa berdampak besar lah bagi kita, semoga saja. Nah, jadi kita bisa berasumsi uang 103 miliar itu ada ininya lah, ada rumusannya sendiri. Kenapa kok bisa sampai uang segitu? Kita tuh butuh event organizer yang dimana dia itu mempersiapkan segala kebutuhan yang menunjang kebijakan BGN agar bisa lebih berskala lingkupnya lebih luas seperti itu. Nah, sekarang coba kita flashback ke tahun 2019. Di situ kita mengalami sebuah peristiwa besar, yakni
yakni pandemi atau bisa kita kenal COVID-19. Nah, di sini tuh kita aku pernah menemui sebuah propaganda lah antara vaksin yang diberikan pemerintah itu baik atau buruk kayak itu. Habis itu COVID COVID-19 itu menyebabkan penyakit kulit. Nah, padahal kan COVID juga itu kan sebuah penyakit yang bersumber dari pernafasan gitu ya, kayak penyebab kulit itu kan nggak masuk akal. Nah, itu kita harus teliti juga apakah itu benar. Nah, ternyata itu bukan, ternyata itu tuh hoax. Nah, selanjutnya terkait vaksin. Nah, vaksin itu kan pasti kalau pemerintah kan udah ada izinnya, labelnya bahwa dia nggak mungkin bisa menyebabkan kematian gitu kan. Cuman setiap setiap dari kita itu pasti punya asumsi masing-masing. Nah, tapi jika emang itu udah terbukti secara kesehatan dan itu baik, jadi kenapa salahnya seperti itu? Jadi kita juga tidak bisa mentah-mentah kalau vaksin itu buruk. Terus tapi juga kita juga harus oh, tapi juga ada kok orang yang tidak pakai vaksin tetap bisa sehat, tetap bisa masih aktivitas, tidak terkena COVID seperti itu. Nah, kita kembali lagi di sehari-hari kita lah, kan kita juga sering ya namanya kita menerima SMS, habis itu kita buka-buka di WhatsApp gitu kan, ada kadang muncul ya notif-notif pemberitahuan bahwa kita akan mendapatkan pulsa atau klaim sekarang juga akan mendapat uang 1 juta seperti itu. Nah, kita juga harus hati-hati guys, karena mungkin orang yang kita tidak kenal ataupun nomor sumbernya tidak ketahui itu memberikan secara mentah-mentah uang seperti itu. Misal nih juga ada contoh, pernah ditemui lah bahwa ada orang yang tertipu karena dia ada oknum yang memberikan modus berupa memberikan komunitas yang baik lah, komunitas Islam, misal komunitas Islami gitu, join ke grup WhatsApp seperti itu. Nanti kalau udah join tolong masa kirim kode verifikasi gitu ya, ada nanti muncul notif di HP kita kode verifikasi ya, apa hubungannya gitu ya kan. Tapi ya kalau orang yang emang ya maaf itu tidak kita beruzon gitu kan, juga harus beruzon, tapi juga ada tempatnya gitu kan. Kita harus dikirim, harus hati-hati. Kode verifikasi kan itu sifatnya privasi. Jadi dari contoh-contoh yang tadi kita berikan itu kan ada yang jadi dari contoh-contoh yang sudah saya sampaikan kan ada 3 contoh ya. Yang pertama itu tentang kayak statement berita, kita harus membacanya dengan jelas. Habis itu selanjutnya ada penyebaran hoax terkait vaksin. Habis itu ada juga tentang SMS MCS gitu ya, SMS. Kalau yang pertama itu lebih ke misinformasi sih, bukan ke hoax gitu. Nah, jadi kita coba jelasin ya, aku akan coba jelasin dampak penyebaran hoax dan misinformasi dari 3 kejadian tadi. Oke, yang pertama ya, meluasnya berita palsu dan misinformasi mempunyai dampak yang signifikan dan luas. Dan itu juga ternyata memengaruhi beberapa aspek, yaitu kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu dampak utama penyebaran informasi adalah gangguan sosial, itu pasti ya. Sosial di mana kita tuh tidak tenang lah hidupnya, diganggu dengan teror-teror seperti itu. Ketika individu dihadapkan pada informasi yang bertentangan atau tidak akurat, akan sulit untuk mengambil keputusan yang tepat. Misalnya di bidang medis, informasi yang salah mengenai pengobatan dan vaksin itu tentu berdampak untuk pasien itu sendiri, karena mereka tidak tahu mana vaksin yang itu tepat untuk gejala yang sedang dialami seperti itu. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan, terutama pada masa darurat seperti pandemi kemarin. Selain itu, penyebaran misinformasi juga menyebabkan polarisasi sosial dan politik. Di era digital, informasi menyebar dengan mudah melalui media sosial, menciptakan ruang gema di mana individu hanya dihadapkan pada opini yang sejalan
dengan keyakinannya. Fenomena ini dapat memperkuat ideologi ekstremis dan menurunkan toleransi terhadap perbedaan pandangan, sehingga dapat berujung pada konflik antar kelompok. Ketika masyarakat terpecah belah, hal ini akan menghambat kemajuan untuk masyarakat yang lebih inklusif dan juga konstruktif, karena kita kan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, bukan sesuai dengan objektivitas sebuah masalah seperti itu. Mengingat penyebaran informasi yang ternyata begitu berdampak kepada masyarakat, maka dari itu media online termasuk berbagai platform seperti berita, blog, dan media sosial memegang pemeran penting. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk menyajikan informasi yang akurat dan terpercaya. Media online melakukan tugasnya, yaitu yang pertama, dengan menerapkan prosedur pemeriksaan yang ketat sebelum menerbitkan berita. Proses ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, referensi silang informasi, dan memverifikasi dengan sumber yang dapat dipercaya. Dengan demikian, media online tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga berperan sebagai penjaga yang menjaga integritas informasi yang disampaikan kepada publik. Selain itu, media online juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang mengedukasi masyarakat akan pentingnya mengecek fakta. Banyak media yang mulai meluncurkan kampanye literasi media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya berita palsu dan misinformasi. Dalam artikel, video, dan infografis, media menjelaskan cara mengidentifikasi misinformasi dan mengapa penting untuk memeriksa fakta sebelum berbagi informasi dengan orang lain. Tentunya, selain media memiliki peran, kita juga harus memberikan edukasi literasi media untuk masyarakat. Dengan adanya edukasi pada masyarakat merupakan cara ampuh untuk mengatasi tantangan informasi yang semakin kompleks di era digital saat ini. Maraknya rumor dan misinformasi, masyarakat diminta tidak hanya mengonsumsi informasi, namun juga menjadi filter dan evaluator yang bijak. Literasi media melibatkan kemampuan apa aja tuh? Yang pertama ada mengakses, habis itu menganalisis, habis diakses itu dianalisis dulu berita ini benar atau tidak, habis itu mengevaluasi, dikritisi evaluasi, oh ternyata berita ini tuh ada benarnya tapi tidak sepenuhnya bisa sesuai fakta kayak gitu misalnya. Habis itu dan membuat konten media dalam berbagai bentuknya. Kalau misal kita nggak apa-apa kok bikin kayak berita-berita gitu, tapi kan ada prosedurnya gitu kan. Kita juga harus punya ilmunya gitu. Kita punya ilmunya, kita punya caranya seperti itu. Nah, kalau masyarakat sudah teredukasi terkait literasi pendidikan, maka saat kita memberikan informasi ataupun berita-berita itu memberikan informasi, mereka akan lebih mampu menyerap dan membagikan informasi yang mereka terima dengan lebih kritis. Aspek penting keterampilan literasi media adalah mempelajari sumber informasi yang dapat dipercaya. Terus kan kita tadi udah bicara tentang peran medianya, apa upaya masyarakat, yaitu dengan literasi digital. Nah, terus bagaimana dengan yang menyampaikan berita? Nah, itu dia juga memiliki prosedur dan peran. Nah, kita bahas yuk. Jadi, peran jurnalis dan editor dalam menghadapi misinformasi itu gini guys. Peran jurnalis dan editor dalam mengenai informasi sangatlah penting, terutama di saat ini di mana informasi menyebar dengan cepat tanpa batas. Sebagai pemimpin berita, jurnalis mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang mereka berikan akurat dan dapat dipercaya. Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis harus melakukan penelitian menyeluruh
dan memeriksa fakta berita sebelum menerbitkannya. Hal ini melibatkan pencarian sumber informasi yang dapat dipercaya, membandingkan data yang dapat membahayakan masyarakat, dan menimbulkan ketidakpastian. Editor juga memainkan peran yang sama pentingnya dalam proses ini. Editor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua artikel yang diterbitkan memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Sementara redaksi memantau dan mengevaluasi konten yang dihasilkan jurnalis, termasuk mempertimbangkan keakuratan, kejelasan, dan kesesuaian informasi yang disajikan. Sebagai bagian dari perjuangan melawan misinformasi, editor harus mampu mengidentifikasi potensi bias atau informasi menyesatkan dalam laporan mereka. Pengeditan yang cermat memungkinkan editor memperbaiki kesalahan sebelum menerbitkan cerita dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman di kalangan pembaca. Nah, dari pemeran jurnalis gitu kan tadi ada 3 bagian ya guys. Yang pertama kan ya jurnalisnya sendiri. Nah, itu dia harus hati-hati dan tanggung jawab atas berita yang disampaikan. Intinya jangan menyebarkan informasi yang susah dipahami. Habis itu dan jangan bisa informasi yang dipahami dan tidak menyebarkan hoax. Nah, terus redaksi. Nah, tugasnya redaksi ini dia mengevaluasi lah gimana, udah akurat belum, udah jelas belum, dan udah mudah dipahami belum, seperti itu. Nah, terus dari editornya sendiri juga ini penting, bagaimana editor ini kan dia yang mengurus supaya tersampaikan ke masyarakat seperti itu ya. Nah, itu juga sebisa mungkin mengurangi kesalahpahaman di kalangan pembaca supaya dia enaklah dibaca gitu, enak dan tidak ruwet gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yang mana saya akan membawakan sebuah statement tentang peran pemerintah dan lembaga dalam mengatasi hoax serta misinformasi. Nah, jadi kita sudah tahulah dampak serius penyebaran misinformasi terhadap masyarakat. Peran pemerintah dan lembaga dalam mengatasi juga sangatlah penting. Pemerintah mempunyai pertama tanggung jawab untuk membuat kebijakan dan peraturan yang mendukung transparansi dan keakuratan penyediaan informasi. Gimana caranya? Yang pertama, salah satu yang mungkin dia lakukan adalah membentuk badan atau lembaga yang khusus menangani masalah disinformasi. Badan ini memungkinkan petugas memantau, menganalisis, dan melaporkan misinformasi yang beredar di media sosial dan platform digital. Dengan cara ini, pemerintah dapat lebih cepat mengambil tindakan pencegahan dan respon terhadap penyebaran informasi yang menyesatkan. Tidak hanya itu, yaitu pemerintah juga dapat bekerja sama dengan platform media sosial untuk mengembangkan mekanisme yang lebih dalam mendeteksi dan melawan berita palsu. Misalnya dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang bagaimana kita tahu bahwa AI ini bisa mengidentifikasi pola penyebaran informasi palsu. Pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang sumber yang tidak dapat diandalkan, akan meningkatkan respon pemerintah terhadap berita palsu. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang sumber yang tidak dapat diandalkan dan menyarankan tindakan yang tepat. Ya, kita tahulah bahwa langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan respon pemerintah terhadap berita palsu, namun dengan adanya kolaborasi ini akan mendorong platform digital untuk lebih bertanggung jawab atas konten yang mereka sediakan. Nah, kita masuk ke statement penutupan. Nah, berdasarkan yang sudah saya sampaikan, bahwa ternyata media online memiliki peran yang penting dalam memerangi atau mengatasi penyebaran hoax dan juga misinformasi.
Persaingan yang ketat dalam dunia media membuat media online dituntut untuk menyajikan berita yang dengan cepat namun tetap menjaga akurasi dan keandalan atau kredibilitas. Terus, penggunaan media online mengungkapkan kesulitan dalam membedakan informasi valid. Ini bahwa kita menunjukkan bahwa pentingnya mendalami atau meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat. Cukup, terima kasih. Sekian dari saya. Saya dari NIM 153250124 kelas IKD.